Hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 34. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-34. Sekarang jam 12.32 malam. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Oke Gas Prabowo Gibran Paling Pas dari Richard Jersey, di request oleh Joe_Nathan. Kemudian ada Miss Right dari Tintop, ada Gidehe atau Expectation dari Girls Day. Sementara itu bintang tamu kita barusan ke WC. Dan tadi sebelum break ini saya yang ke WC. Sekarang bintang tamu kita ke WC dan sekarang sudah kembali. Kini kita akan masuk ke segmen terakhir, yakni segmen keempat dari sesi bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Rookie Rook. Let's go. Segmen keempat ialah Trivia of Guest Star and Closing Mark. Sementara itu, sebelum masuk ke pertanyaan dari trivia, ada pertanyaan dari viewer. Oxygen Sunshine nanya Kur, sebagai orang yang menganjaikan Anda, emang anjay, suatu saat apakah akan ada stream tutorial menggambar via Asep Pride, atau metode apps lain yang pernah lu pelajarin buat ngegambar? Tutorial ya? Oh ya, tutorial ya? Tutorial aku masih belum ngebuat tutorial sih, masih belum mahir ya. Maksudnya belum pede untuk ngebuat tutorial gitu loh. Soalnya aku juga masih belajar banget kan. Dan paling kalau misalkan stream Asep pun aku jatuhnya bukan tutorial ngajarin, jatuhnya kayak nge-share proses gambar aja gitu. Oke. Ini Ini masih belum pede sih. Kenapa? Oke, ini karakter yang kamu bikin ini pakai Asep Pride punya? Iya, pakai Asep Pride dan juga overlay streamku itu pakai Asep Pride. Hah? Overlay yang mana? Iya. Start streaming terus semuanya itu Asep Pride semua. Oh, yang koin-koin termasuk yang bar. Iya, bar semua itu Asep Pride semua. Sama yang kamu di bawah pohon? Yep. GIF-nya itu juga? Iya. Wah. Nah, itu aku streamingin prosesnya soalnya. Ih, keren kali. Itu aku masih belajar banget Mas Adli, itu berapa lama aku jadi. Love Asep Pride. Aku tidak tahu ya. Aku pikir kamu komis gitu. Yang komis tuh emotes itu karena aku waktu itu belum nyoba Asep Pride kan, maksudnya belum terlalu tahu, jadi aku komis Asep Pride. Dan aku juga minta ajarin ke Jalal. Jalal pakai Asep Pride. Pakai Asep Pride. Oke. Sama Jalal. Ilmu padi abangku merunduk. Oke. Sementara itu, setelah ini kita akan masuk ke sesi trivia. Tapi aku mau mengingatkan ya kepada para penonton atau para pendengar, kalau masih ingin bertanya, silakan gunakan channel poinnya 99 channel point via teks atau 369 via audio. Kemudian kalau ingin request lagu, silakan gunakan channel poinnya juga 189 channel point saja untuk request lagu, asalkan lagunya di Spotify. Sudah, itu saja. Selamat datang dan selamat mendengarkan episode ke-34 dari Weekly Midnight Radio. Kita lanjut. Di segmen terakhir ini, Rookie selaku guest star akan menjawab pertanyaan secara random ya. Jadi nanti Rookie akan redeem via channel point, trivia, dan nanti akan muncul pertanyaan secara random.
Kita akan mulai dari 10 pertanyaan terlebih dahulu ya. Oke. Sebentar. Boleh silahkan dari trivia pertama. Trivia pertama. Apakah pertanyaannya? Name 1 or 3 games that exhaust you by playing it, whether physically or mentally. Oh, one or three games that exhaust you by playing it. Oke. Three games ya. Exhaust ya. Mungkin competitive game ya. Competitive game. Aku capek ke mentalnya sih, kayak gimana ya? Bentar. Kayak gimana? Kayaknya statik. Sorry. Bentar ya. Tunggu bentar. Oke. Suara Ruki agak lagging gitu ya. Bukan, itu memang kayak OBS ku. Maklum ya. Belum ketemu solusinya dari Windows Update sampai sekarang. Kayaknya sudah seharusnya. Mau coba lagi, Ruk? Okay. 1 or 3 games ya yang bikin capek. Betul. Basically. Mungkin 1 game kompetitif. Kompe ini kan ada banyak ya? Iya, kompetitif, baik FPS maupun game jenis lain yang kompetitif juga. Itu sebenarnya bukan apa ya, bukan gimana, lebih kayak kalau misalkan gak main bareng sama temen itu rada bikin cepet hilang fun-nya. Kalau buat aku ya. Bukan berarti gamenya aku nggak suka gamenya atau gamenya nggak bagus ya, tapi lebih cepet hilang fun-nya aja gitu. Misalkan jadi aku mainnya cuman bisa kayak berapa match udah gitu, selanjutnya langsung kayak udah flat gitu. Terus main lagi beberapa sehari kemudian itu, atau beberapa hari kemudian baru main lagi gitu. Tapi kalau misalkan main sama temen itu emang jadi lebih fun-nya lebih banyak gitu lah kalau buat aku. Oke. Terus kedua mungkin game apa ya? Game puzzle mungkin ya. Oh, puzzle? Game puzzle. Oke. Lebih ke kadang-kadang suka capek mikirnya gitu. Meskipun seru, aku suka. Yang kayak game tes juga meskipun gak beres ya, cuman aku suka itu game. Asli suka. Unik soalnya game itu. Itu ya, kalau game puzzle tuh aku mungkin harus kayak istirahat bentar, habis itu lanjut lagi gitu. Kalau misalkan terus itu lebih capek ke mental gitu. Capek mikir gitu. Betul sekali, duduk doang itu capek ya. Duduk doang mikir itu nih gimana gitu. Atau enggak game yang horor yang pusing nyari, bukan keserem ya, lebih ke pusing nyari puzzle-nya. Oke. Jadi banyak bolak-balik nyari puzzle-nya, itu juga bikin bosan gitu. Atau enggak apa lagi ya? Game tadi kompe udah ya? Kompe puzzle. Selanjutnya mungkin game ini sebenarnya nggak terlalu ini sih ya, nggak terlalu bikin capek atau gimana gitu. Tapi kadang-kadang memang harus istirahat gitu. Gaya game Souls game. I see. Lebih pegel aja gitu tangan. Biasa. Kan aku sempat nyobain Sekiro sama Lies of P juga gitu. Emang kadang-kadang udah beberapa jam harus rehat dulu lah gitu. Ganti game yang santai gitu, atau lepas si controllernya dulu gitu. Lebih kepegel sih kalau itu ya. Tapi kalau untuk game sendiri aku suka. Oke, berarti 3 ya, kompetitif, kemudian puzzle, dan satu lagi Souls-like. Kamu oke, tapi kayaknya capek kalau lama-lama ada sekali duduk gitu ya. Kalau sekali duduk tuh emang harus istirahat bentar gitu, baru lanjut lagi. Oke, kita lanjut kalau begitu trivia kedua. Oke. Trivia kedua. Apakah ini pertanyaannya? Nggak keluar ya? What is your favorite song to sing in karaoke? Nyanyi kah Anda di karaoke? Nyanyi di karaoke ya? Di karaoke berarti harus ke tempat karaoke-nya, atau maksudnya nyanyi kayak biasa aja nih di rumah nih? Ke karaoke dong? Pernah ke karaoke kan?
Pernah sih, pernah. Biasanya udah lama sih sebenarnya ya. Dulu tuh paling lagunya Maroon 5 atau enggak Coldplay. Oke. Apalagi ya? Imagine Dragon kadang, soalnya sama temen-temen kan, dulu waktu itu temen-temen emang zaman-zamannya lagi itu banget lah, Coldplay sama Maroon 5 itu. Waktu dulu pas pergi ke ini ya, ke karaoke-nya lah ya. Sama aku emang suka lagu itu pada saat itu gitu. Untuk sekarang sih aku udah jarang ngikutin lagi. Dia ini lagunya. Oke, BTW ini tadi sebenarnya ada yang komentar, aku lupa, Cak Mander kah kalau tidak salah di awal, atau Bladzit ya? Kenapa? Bladzit kalau tidak salah kah dia? Tapi tadi ada yang komentar di awal banget sebenarnya tadi, tapi tidak ditanyakan via channel point. Apa karaoke kah? Bukan. Ada rencana streaming dalam bahasa Inggris kah? Oh, streaming dalam bahasa Inggris. Pengen sih sebenarnya. Pengen sih, cuman kan kebanyakan viewersku kan Indo. Tapi kalau misalkan ada, paling untuk sekarang kalau misalkan ada yang viewers dari luar, aku juga ituin bahasa Inggris gitu, ngomong bahasa Inggris dulu. Tapi kalau untuk yang dikhususkan kayak satu streaming untuk bahasa Inggris sebenarnya pengen, cuman untuk sekarang masih belum sih, karena itu tadi banyaknya kan Indo. Oke. Soalnya tadi kan kamu bilang ya, dari lagu yang kamu, artisnya kamu bilang tadi kan ada Maroon 5, ada Coldplay, ada Imagine Dragon. Seharusnya kan bahasa Inggris kamu cukup mumpuni ya? Iya, untuk conversation ya oke lah. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Trivia ketiga. If you could have a magical ability, what ability would you like to possess? Kalau punya kemampuan magis, mau punya apakah? Magis coy. Teleportation or time stop, I guess. Time? Karena bisa kemana-mana, jalan kaki. Sorry, bentar. Suaranya kekecilan. Teleportation ya, or time? Time stop? Time control atau time stop lah. Oh, time stop sih lebih tepat. Time stop. Kamu emang mau ngapain time stop? Lah, kan kalau misalkan time stop aku bisa kemana-mana gitu tanpa waktunya berjalan gitu. Tapi aku bisa kemana-mana, pergi ke tempat yang aku mau gitu. Misalkan kamu harus ke sini nyampe jam sekian gitu, kan bisa aku berhenti dulu, aku nonton dulu, ngapain dulu gitu, terus baru jalan ke sana, waktunya tidak berjalan gitu. Takut time stop sama menghilang gak sih, Ruk? Cuma kalau kamu time stop itu bukannya kamu jadinya rugi ya? Aku ngelihatnya, kalau teleportation sih aku ngelihatnya kamu untung, tapi kalau time stop bukannya kamu rugi? Rugi kalau misalkan konsepnya nggak bisa gerak juga sih, ya rugi sama. Ya misalkan kalau time stop termasuk oksigen tidak mengalir ke paru-paru, ya rugi juga. Tapi kalau misalkan kalau time stopnya yang kitanya bisa bergerak, mungkin untung sih ya. Kalau aku, emang kalau menurut Mas Adi gimana? Kenapa tidak ini? Aku sih merasa kalau teleportation itu untung, karena misalnya kamu lagi di Bogor kan sekarang, terus kamu, halo ada apa? Oh, misalkan kalau mau jawab ini pertanyaan ngejawab telepon gitu ya? Enggak, maksud aku ini kan ini ada komentar, jadi aku barusan ke distract sama si Oxygen Sunshine. Oxygen Sunshine emang. Halo, ada apa Oxygen sini? Bukan, aku balik lagi ya. Kalau tadi teleportation itu kan aku kepikiran kalau kamu di Bogor, kamu pingin ke Padang, acara beginian kamu bisa di samping kan ya, tanpa harus Discord kayak gini. Kalau time stop itu kan aku pikirnya kamu justru rugi dong. Otomatis waktu yang jalan itu kan cuma kamu doang. Jadi artinya menua sendiri. Iya betul, aku mikirnya ke sana sih. Bener sih. Orang lain diem, tapi kamunya kan tetap berjalan ya. Jadi kamunya tetap lanjut, tapi orang lain ya diem aja. Aku mikir gitu. Bener ruginya di situ. Cuman kalau misalkan mungkin kalau dipakainya sesekali sih nggak begitu kerasa ya. Cuman kalau dipakainya dalam jangka panjang ya benar juga bakal menua sendiri. Manusia sebelum sampai ke titik addicting emang kayak gitu, Ruk.
Sedikit-sedikit benar. lama-lama jadi banyak. jadi seringan, jadi nagih, benar. Betul. Ini BTW ada komentar dari Bangir. Time stop sama Telepon. menghilang nggak sih, Ruk? Enggak sih, menghilang ngapain? Oh, ngapain menghilang? Tidak tertarik kah? Atau selama ini sudah menghilang? Enggak sih. Enggak, menghilang mau dipakai ngapain? Nyolong. Nggak ada gunanya ya. Nanti ujung-ujungnya nggak bakal ketahuan juga ya. Coba misalkan kalau teleport gitu kan, terus jadi ambil misalkan jadi kerja antar barang ekstra cepat gitu, kurang dari 5 menit nyampe kemanapun. Teleport tuh kan untung ya. Tapi kamu kan jadinya dimanfaatkan orang lain ya. Tapi kan dapat duit kalau misalkan di bisnis kan. Bener sih. Eh, Iya bener sih. Bener kan, misalkan ambil setiap ngirim $500 misalkan. Oh. Tapi pasti kurang dari 5 menit pasti nyampe teleport gitu. Oke, otak kapitalis ya. Oke. Kapitalis. Oke, menarik. Pebisnis. Bisnis. Kita lanjut kalau begitu trivia keempat. Halo, apakah Anda tidur? Oh iya. Sorry, aku lupa harus ini trivia. Sorry, aku harus nge-redeem sendiri ya. Maaf. Lawa. What is your go-to comfort food? Biasanya kalau misalnya lagi capek, beli apakah? Yang bisa Ini. Enggak, bukan. Kayak yang makanan yang bisa ngebikin hati kayak seneng lagi. Ngebikin hati seneng sih sesuatu yang dingin dan manis, mungkin es krim, atau aku biasanya belinya susu yang kotakan itu. Oh, es krim, aku juga es krim. Kayak sebenarnya nggak dibilang seneng juga ya, memperbaiki suasana hati lah ya, atau bisa dibilang ya. Lumayan memperbaiki suasana hati lah ya. Meskipun tidak 100% terperbaiki, tapi ya membantu lah. Ya itu paling es krim sama minuman dingin ya. Minuman dingin. Oke. Indomie goreng Aceh tambah telur setengah matang pakai bakso. Itu kalau hujan. Itu kalau hujan enak tuh. Ini goreng ya? Ruk, bukan yang kuah ya? Tetap aja gak sih mas mie goreng tuh. Damn, that's good bro. Aku sih kebayang itu ya, karena aku biasanya juga pesan itu makanan biasanya. Kan di sini ada mie pedes ya, mie burung dara yang diolah jadi pedes gitu loh, kayak mie gacoan. Oh iya. Mie burung dara, yang kuning itu ya, mie telur ya. Betul. Nah, aku biasanya pesannya yang pedes juga, jadi pesan pakai telur setengah matang. Enak sih. Enak, bener. Aku itu sih paling es krim sama itu. Tapi kalau misalkan suasananya lagi mendukung, apalagi kalau malam-malam ya kan. Kalau malam-malam tuh kalau nggak mie kuah atau mie goreng, atau enggak roti bakar atau enggak roti kukus buat nyemilan malam tuh. Aduh. Kalau lagi begadang, nah itu. Aku ngiler. Serius. Iya, kadang aku suka beli itu kalau lagi malam-malam gitu. Misalkan lagi streaming, atau kan aku streaming biasanya jam seginian gitu, atau masih bangun jam seginian, aku kadang GrabFood atau GoFood gitu. Serius, aku ngiler. Sering, tapi ya that's good. Aduh. Enak ya. Ya Allah, lidahku. Martabak asin. Martabak kebanyakan. Oke, kita lanjut kalau begitu trivia kelima. Sebelum mulutku semakin banyak. Apa nih trivia kelima? Name top 3 horror games you would recommend for people to play. Horror game ya. Jujur aku nggak banyak main horror sih ya. Iya kah? Yang horror. Iya, nggak banyak. Apa paling ya? Lethal Company. Oh, RE. Resident Evil termasuk nggak sih? Resident Evil 4 sih paling yang aku itu rekomend. Lethal Company kalau termasuk horror ya udah Lethal Company. Tapi itu bukan, kalau buat aku Lethal Company
bukan lebih ke horror sih ya itu. Nggak tahu kenapa aku setiap main tuh komedi sama temen-temen soalnya mainnya. Jadi lebih kerasa ketawanya daripada seremnya gitu. Meskipun ada unsur seram di sana. Karena LC itu kayaknya lebih ke dinamis kan ya, kayaknya mapnya. Dinamis dan kebanyakan kekalahan di gamenya itu karena kecerobohan kita sendiri gitu. Betul. Terus dia dinamis itu tidak terprediksi kan ya, termasuk dengan musuh-musuhnya pun. Bener banget. Itu sebenarnya. Aku ngeliatnya mungkin gara-gara itu makanya seru. Bener, sama ini sih, sama voice proximity voice-nya. Kenapa? Proximity voice-nya tuh bikin suasananya ngebantu. Jadi misalkan kalau ada yang jauh, suaranya kedengeran kecil, jauh banget gitu. Terus misalkan kalau dekat banget, kalau misalkan ruangannya tertutup, suaranya menggema gitu. Misalkan ada orang yang jatuh nih, orang jatuh terus tiba-tiba menghilang gitu suaranya gitu. Lucu aja. I don't know. Iya itu. Serunya main Lethal Company itu pakai voice in game ya. Itu seru. Oke. Gimana nggak kocak, lumayan aja tusuk-tusukan Rook. Tadi di awal sebenarnya basically banyak klip mengenai Lethal Company, tapi aku ngeliatnya gitu ya. Serunya Lethal Company itu gara-gara dia dinamis, tidak ada satu ronde yang sama dengan ronde lainnya. Kemudian basically di setiap sesi pasti ada hal-hal yang tidak terduga sama sekali kan ya? Iya, karena kan setiap seed map-nya diacak. Setiap mulai match-nya. Oke. Satu lagi? Tadi kan ada RE ya, sama barusan LC. LC. Ketiga apa ya? Aku jarang main horror. Bentar, aku lihat Steam gue dulu ya. Kita lihat apakah yang pernah aku mainkan. Kalau ini termasuk gak sih? The Forest termasuk horror gak sih? Atau survival? Lebih ke survival ya? Genrenya itu masuk survival horror kan ya? Iya, masuk survival horror sih. Apalagi bisa single player kah? Enggak sih, nggak multiplayer sih. Itu bisa multiplayer kalau nggak salah. Bisa. Seharusnya sih masuk horror ya. Oh ya udah, kalau begitu The Forest salah satunya. Oke, RE, The Forest sama LC ya. Oke, kita lanjut trivia ke-6 kalau begitu. Trivia ke-6. What do you think of NR? Wow. What do you think of fan art? Fan art merupakan sebuah sebutannya hadiah sih. Betul. Aduh, nggak salah. Iya, nggak, maksudnya kayak kayak kan usaha ini ya, usaha orang gitu untuk kita. Jadi aku merasa berterima kasih lah gitu untuk fan art. Meskipun kadang aku dapat fan artnya juga yang rada aneh gitu. Oh, banyak ada fan art sampai sekarang? Ada. Termasuk yang Dino itu juga fan art kah? Masuknya fan art gak sih? Itu sebenarnya yang ngedesain kan Joy ya, biar bisa dipakai barengan juga gitu. Sama yang lain. Ya itu juga. Terus ada fan art dari yang lain juga sih, yang aku pajang-pajang di di bio aku biasanya. So what do you think of fan art as a gift begitu? As a gift and apa sebutannya ya? Aku mencari kata-kata yang pas. Penghargaan atau apresiasi? Apresiasi. Oke, sejauh ini sudah banyak menerima fan art kah? Lumayan banyak sih ya. Ada berapa ya? Aku lihat. Kayaknya ada beberapa yang gak aku pajang juga sih. Diam-diam populer ya? Gak, emang kebanyakan fan art yang rada bahaya, pinggir jurang soalnya. Emang artis dia banyak fan art. Aku sih tidak sebanyak itu ya. Tapi kalau kamu banyak menerima fan art berarti populer ya?
aku nggak tahu banyak itu segimana, tapi lumayan kebanyakan rada bahaya sih fan artnya ya, karena pinggir jurang. Nggak apa-apa kan, itu masih termasuk ke dalam hal yang diberikan ya. Benar ya sih, benar. Bisa tunjukin satu yang paling berkesan nggak bang? Paling berkesan, aduh, apakah aman di aku itu? Emang diliatin di stream atau gimana nih? Apakah aman? Kenapa tidak aman? Mungkin Mas Adli lihat sendiri, aku kirim deh lewat ini, Discord? lewat Discord. Ya, aku nggak tahu ini aman untuk di streamingan atau enggak. Jadi aku kirim ke Mas Adli aja. Ini 2 ini. Ini kan sangat aman sekali ya. Tapi yang kanan tadinya tidak terlalu aman Mas Adli. Yang kiri juga sebenarnya rada nyerempet sih. Nyerempet ke salah satu yang warna merah, yang bertanduk gitu. Oh, yang kanan ini kemungkinan gara-gara itu ya, gara-gara Lambang di kanan, tangan kanannya tuh. Aslinya tuh kayak gini. yang itu kan ya. Nah, itu. Iya betul. Karena aku nggak tahu ya, nggak bakal aman buat di Twitch atau enggak, jadi nggak aku pajang, nggak. Paling aku sensor dulu yang ini. Aku tunjukkan saja ya. Kan siapa tahu banyak yang kepo ya. Sebentar ya. Iya sih, itu yang ada di ini sih, yang ada di di bio 1. Oke. Kirimnya yang disensor aja. Yang 2 itu nggak apa-apa sih. Ada ini judulnya Rookie Brutal. Aduh, yang ini namanya Rookie Brutal. Ih, kegedean. Bukan saya bukan pendukung salah satu ini ya. Ini cuma fan art doang ya, tolong teman-teman. Sebentar ya, kegedean. Akunya ketutup. Ini ya. Judulnya Rookie Brutal. Sebentar. Ada juga satu lagi nih dari Jalal waktu itu. Satu lagi yang ini. Rookie Erika Safe. Ini yang dari Jalal. Tapi ini sudah disensor ya. Sebenarnya ada fan art Hitler, iya betul ini. Ini. Tapi ini sudah disensor ya. Ya. Dari yang Ada aslinya. bahaya sebenarnya. Makanya saya rada ragu ini. Oh, ada lagi. Lagi satu lagi ya. Ini aman nih, ini aman. Bentar ya. Ini yang dari Jalal. Ini ganteng loh. Nah, Bentar ya. Satu lagi yang ini. Bentar ya. Yang ini. iya. Satu lagi yang ini. Oke. Tampan. Ini ya. Iya. 3 ada sih, yang lain juga ada. Diminta satu, pamernya banyak ya. Oh, 1 doang, maaf. Gak apa-apa. Yang bahaya tadi. Gak apa-apa. Itu masih contoh yang bahaya. Tadi kan kamu bilang kamu tidak yakin apakah populer atau tidak ya. Banyak ya, betul. Ya kan? Nggak tahu segitu banyak atau enggak. Soalnya yang lain lebih banyak. Gak apa-apa. Kapan lagi kan bisa memamerkan hasil karya para pendukung? Ya, terima kasih pokoknya semuanya atas supportnya. Selain 3 ini bisa dilihat di mana lagi kah? Mana lagi ya? Aku belum pasang-pasang lagi sih, belum aku ini lagi, edit lagi bio-nya. Mungkin bisa aku tambahin nanti. Oke. Bentar ya. Tadi kita di bagian trivia. Bentar ya, ku setting sebentar. Oke, trivia. Kalau begitu kita lanjut ke trivia ke-7. Oh, Ya kan? bisa. 1, 2, 3, 6, 7. Betul. Would you rather play sports or watch them? Kamu kalau misalnya olahraga, suka ikut olahraganya atau suka nonton doang? Di antara nonton sama olahraga ya? Olahraganya sih. Oh, atletis Soalnya ya? aku jarang. Enggak dibilang atletis juga enggak. Cuman kalau di antara 2 itu lebih seneng olahraganya. Oh. Maksudnya barengan sama teman-teman gitu. Oke. Ada olahraga yang diminati kah? Aku suka
berenang, aku suka basket, aku suka badminton. Seharusnya kamu tinggi dong. Dibanding apa namanya, untuk rata-rata orang Indonesia mungkin termasuk tinggi ya. Oke, tapi dibilang yang tadi kalau misalnya sukanya renang, basket, dan badminton, seharusnya badanmu juga atletis dong. Kan dibandingkan jika nonton atau main kan. Betul. Kalau misalkan sering atau enggaknya kan jarang kalau ada yang ngajak gitu. Kalau aku nggak apa namanya, kalau aku nggak ada yang ngajak ya sendirian juga rada malas juga gitu. Oke. Selain itu kalau misalnya ada event-event atau acara-acara, nonton juga kah? Kayak badminton tuh kan banyak acara di TV ya. Aku jujur kurang ngikutin kayak bola kayak gitu sih, kayak acara apa namanya, sports yang di TV gitu. Kecuali mungkin kalau misalkan nonton langsung kayak acara, mungkin kalau misalkan di sekolah ada namanya classmate gitu ya, class meeting gitu, antar pertandingan antar apa namanya, antar kelas atau antar jurusan atau gimana gitu, itu baru nonton. Cuman kalau misalkan untuk ngikutin kayak Piala Dunia misalkan atau ngikutin kayak klub bola gitu, nggak begitu sih. Nggak apa, padaku juga tidak. Oke, kita lanjut ke trivia ke-8 kalau begitu. Apa? Ini apa nih? What do you love the most? What do you love the most? What do you love the most? Apa nih? Rada luas banget kayak pertanyaannya. Betul, emang seluas itu tujuannya. Seluas itu tujuannya. Kamu yang paling kamu cintai apa di dunia, di seluruh dunia ini, sejagat raya? Wow, ya. Wow. Baik diri sendiri, orang lain misalnya, atau uang, atau waktu, itu kan termasuk juga ya. Iya sih. Mungkin apa ya? Aku bingung sih. Kalau misalkan orang tua, meskipun kadang suka apa, ada masalah apa gitu, tapi tetap aja kan namanya orang tua ya. Tapi kalau kedua sih, satu aja kan ini ya? Betul. Satu aja ya. Udah. Apa lagi ya? Diri sendiri, termasuk mencintai diri sendiri. Tapi lebih tinggi cinta ke orang tua daripada cinta diri sendiri tadi. Iya, ya gimana ya? Iya. Maksudnya, meskipun kadang apa namanya, suka kesal atau berantem atau gimana ya, kalau misalkan disuruh bilang kehilangan mah ya nggak mau kan, mau gimana pun juga. Agak softy gitu kamu ternyata ya. Aduh, saya seperti inilah saya. Kalau masalah orang tua apalagi begitu ya. Iya sih, cuman ya ada ya begitulah, ada ininya, ada lemah lembut apalah. Ini sedih kalau misalkan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut kalau begitu trivia ke-9. Apakah ini? Oh, sama, bentar ya. Kamu BTW kalau misalnya nonton film yang bertemakan orang tua atau main game yang ada tema orang tuanya dan kemudian menyayat hati, apakah sedih juga? Itu salah satu genre licik itu kata aku, itu pasti nangis. Kan banyak ya yang game atau video kemudian lewat, kemudian ada cerita tentang orang tuanya begini begitu, kemudian memang sengaja mengundang agar kita bisa nangis. Iya itu emang genre yang licik gitu. Sampai sesenggukan juga kah? Sesenggukan enggak, cuman udah bisa nangis sih. Sampai bener gitu banget enggak sih, cuman sampai beneran nangis bisa. Cuman apa namanya? Meskipun kayak udah misalkan
katakanlah sebelumnya kayak berantem misalkan sama orang tua atau gimana, atau kayak ada perdebatan atau gimana gitu, tetap aja kan pas nonton film itu tuh kayak tetap nangis, kayak tetap sedih gitu. Soalnya itu genre licik gitu. Oke. Emang softy Gitu. bener ya? Aduh, aku dibilang softy juga enggak juga, tapi ya gimana ya? Softy kebagian orang tua doang gitu maksudku. Ya enggak. Ya, I don't know. Saya tidak tahu. Oke. Kita coba lagi trivia ke-9. Apakah ini... Oh, oke. Name 3 action that you dislike viewers doing on your stream. Kalau misalnya lagi streaming, kemudian ada viewer, terus kamu males sama 3 aksi perilaku yang dikerjain sama viewermu, apakah kira-kira? Oh, yang tadi paling ya, yang apa namanya? Tadi kan itu backseating ya? Sama spoiler. Iya. Kan viewer doing on your stream kan ya? Betul. Tadi kan baru ada 2 ya basically kalau aku nangkepnya inget. Kalau aku ingatnya bener. Oh, sama ini paling ya, terlalu mengeruh ke yang apa, informasi yang IRL gitu, yang aku sebenarnya nggak terlalu pengen ceritain di ini gitu, di on stream gitu kan, karena emang ada beberapa hal yang aku sendiri kataku mungkin lebih baik kalau nggak diceritain di on stream gitu. Tapi kalau sampai ada yang maksa kayak gitu, ya rada bete juga sih. Oke. Maaf ya Ruk, kata Bangir. Iya, meskipun aku nggak ingat apa yang kamu lakukan, tapi iya. BTW ini 3 berarti tadi 1 yang backseating, spoiler, kemudian yang 1 lagi yang berkata-kata kotor. Iya, oh ya itu kalau udah parah banget sih kalau yang itu. Oke, 1 lagi berarti tadi yang ngulik-ngulik masalah perihal pribadi tapi kelewatan gitu kan ya? Iya. Oke, selama ini ada yang kayak gitu kah? Kalau separah itu banget sih belum ya, soalnya aku biasanya kalau udah mulai menjurus ke situ aku nggak bakal jawab terlalu detail. Oke. Ada yang sampai di ban kah? Atau di TO? Nggak, belum pernah ada yang sampai di ban karena ini. Oke. Karena kecuali kalau kayak bercanda TO bercanda gitu lah, itu kan beda ya. Iya. Kalau misalkan nggak ada karena perilakunya sih, alhamdulillah sejauh ini masih aman-aman aja gitu. Oke. Kecuali yang buat yang do you want to become famous or whatever ya, itu baru di ban. Oke. Kita lanjut kalau begitu trivia ke-10. Wah. Trivia 10. Apa nih? Name your 3 all-time favorite movies. Wah. Sorry, apakah? Putus Mas Aldi. Oh, name your 3 all-time favorite movies. Masukkah? 3 film favorit sepanjang masa. Anime movie real apa namanya? Real life movie atau gimana nih? Animation atau boleh? Animation boleh. Boleh. Kan masuk film juga ya? Apa ya? Bingung juga aku. Aku lagi banyak anime sih soalnya sekarang. Aku pun bingung kalau tiba-tiba ada pertanyaan begini, apa ya filmnya aku nonton yang kayaknya. Soalnya banyak kan ya. Betul. Ini deh mungkin satu ya, kalau dari anime mungkin nggak yang all time banget, tapi salah satu top list aku. Anime teh yang pakai series. Oh, series. Oh, atau nggak boleh yang series? Aku tanyanya movie sih, yang film. Movie ya. Berarti yang satu duduk selesai. Oh iya aja deh. Filmnya Makoto Shinkai. Makoto Shinkai? Kimi no Na wa, mungkin ya udah tahu ya. Your Name. Oh, itu bagus. Bagus. Waktu aku pertama kali nonton itu aku suka banget. Sama mungkin yang masih teringat itu apa namanya? Grafisnya iya, musiknya iya. Musik, oke. Musiknya iya.
soundtrack kayak pas apa namanya pas pas di daerah pedesaannya gitu atau gimana itu pasti masih aku dengerin sampai sekarang juga susah lupa. Wah, oke. Terus abis itu ada apa lagi ya? Ini deh, apa sih namanya? Aku lupa. Bentar, sorry, I forgot the name. Enggak, 5 cm per second. 5 cm per second. Ini animation juga kan ya, anime? Animation juga, 5 cm per second. Wah, aku belum pernah nonton ada 5 cm per second. Iya. Satu lagi? Itu berkesan juga. Satu lagi mungkin biar nggak anime doang ya, ini deh. Apa ya? Toy Story deh ya, yang bikin aku pernah sampai nangis. Oh, Toy Story yang mana? Yang paling akhir kah? 3? Ya, iya yang 3 ya, yang pas Andy pisah sama itunya. Hah, yang mana? Yang 3 itu yang aku pikir itu 3 itu yang kebakar di api. Itu kan ya? Yang paling aku inget yang pas ini sih, pas momen perpisahannya si Andy sama yang apa namanya yang koboynya itu kan bisa tuh. Oh. Di situ sih aku biasanya nginget film tuh lebih ke momen-momennya sih ya daripada seluruh filmnya gitu. Mungkin yang sama yang aku pikirkan sekarang. Oke, berarti 3 tadi, Kimi no Na wa, 5 cm per second sama Toy Story. Ya itu termasuk ke dalam salah satu film yang masuk, aku bilang cukup bagus lah, cukup berkesan lah gitu. Tapi kalau misalkan all time favorite banget, aku udah bingung juga sebenarnya. Aku susah merating ya. Oke. Sudah 10 trivia, apakah cukup atau mau tambah? Boleh tambah lagi. Mau berapa? Nggak tahu bolehnya berapa. Terserah Rocky. Terserah. Ya udah deh, tambah 1 lagi aja. Boleh. Apakah ini? What skill are you confident enough to teach others? Skill apakah ya rasanya Ruki kayaknya pede kalau mau ngajarin orang lain? Skill apa ya pede ya? Apa ya? Ini pertanyaannya mungkin agak-agak doxing dikit ya. Confident to teach the other. Aku paling jawabnya yang ini aja ya, yang itu tentang streaming aja kali ya. Gua nggak apa-apa. I see. Gua apa-apa. Itu kan masuk skill juga ya. Bahkan di ya? si Bangir. Bangir bener-bener. Di beberapa orang kan hal tersebut merupakan hal yang tidak banyak diketahui orang lain ya, dan mostly orang-orang memang nyari orang yang bisa streaming ya, apalagi di masa sekarang kan ya, yang bisa dipakai untuk jualan juga di TikTok misalnya. Ya itu sih paling tentang streaming, cuman daripada ngajarin mungkin lebih tepatnya ke sharing lah ya. Kalau ngajarin kesannya kayak udah ini banget lah, udah ahli banget gitu. Kayak ngasih tahu ini itu, udah tahu kamu basically kayak ini itunya yang baik yang benar yang mana ya. Kan kalau teaching kan lebih ke yang udah bener berpengalaman banget lah gitu. Kalau aku mungkin lebih ke sharing kali ya. Ya itu sih paling streaming, tentang streaming OBS gitu, meskipun tidak se pro itu, tapi well at least udah ada pengalaman nyoba streaming gitu. Dan teknis-teknisnya juga yang lain. Oke. Ini BTW aku baru sadar, barusan kamu kayak bilang bang, dan aku baru sadar kayaknya dari awal kita ngobrol kayaknya aku nggak denger kamu ngomong bang atau Mas Adli. Bangir atau Mas Adli? Nah ya, aku kayaknya nggak denger si Ruki bilang Mas Adli dari tadi dari awal. Jadi aku agak. Iya kan, aku nggak sadar. Aku juga nggak sadar. Aku perasaan ngomongnya tadi Mas doang ya, Mas.
Oh, ya udahlah ya. Aku kan Udah lah tidak hal yang terlalu penting ya. Aku juga gak sadar juga sih. I'm sorry. Nggak apa-apa. Kita lanjut kalau begitu. Setelah ini ada pertanyaan selanjutnya dari aku. Oke. Impression dan suggestion regarding this program. Ada kesan dan pesankah terkait dengan program ini, Ruki? Sudah lama kan seharusnya kenal dengan program ini. Aku impresiku salut sih ya sama program ini ya. Maksudnya benar-benar bisa konsisten banget gitu. Berjalan sampai 34 episode ya ini ya. Iya betul. Maksud aku ada beberapa yang kayak program kayak gini yang nggak bisa berlanjut gitu loh. Karena apa atau gimana. Cuman Mas Adli masih tetap bisa ngundang bintang tamu gitu per minggu gitu loh. Per minggu ngekontak-kontakin juga. Aku juga baru tahu ternyata dikontaknya sampai 2 minggu sebelumnya. Iya, ada yang dulu sampai 3 minggu atau sebulan, tapi aku pikir kayak itu kayaknya kelamaan. Iya, niat banget gitu loh. Sampai niat dan konsisten gitu. Lebih ke konsistennya sih yang aku salut ya. Bener-bener maksudnya udah bertahan sejauh ini gitu. Dan untuk suggestionnya sih mungkin ini kayak apa ya, kayak saran gitu ya, tambahan. Aku sih kayak kepikiran ya, kalau misalkan radio ada nggak sih kayak yang nitip salam buat siapa gitu. Cuman mungkin ini jatuhnya kayak intermezzo kali ya. Ada fitur titip salam misalkan untuk siapa gitu, berapa channel point gitu, buat fun-fun aja gitu. BTW itu sebenarnya sih ada, tapi kayaknya nggak kebaca. Nggak kebaca kah? Mana? Aku kan taunya kalau ini ya. Oh, mungkin tidak eksplisit ya tertulis di bagian request any song itu any from Spotify format, feel free to add message if you want to. Oh alah. Sebenarnya kan orang kalau di radio gitu ya, mau request ini dong, kemudian titip salam ya buat ini itu, tapi kayaknya nggak ada yang bilang. Oh iya benar ada. Aku gak sadar juga itu. Apakah perlu saya tambahkan? Di itunya mungkin ya, di judulnya kali ya. Request any songs or message. Aku tambah aja mungkin ya, kayak mungkin redeem channel point titip salam. Oh. Ya bisa channel point titip salam. Oke. Buat siapa gitu. Buat intermezzo aja gitu. Orang-orang siapa tahu ada yang mau titip salam untuk siapa gitu. Atau dirahasiakan namanya gitu. Oke, menarik. Aku pikir ya, mau taruh di mana lagi ya di stream ini. Oke. Ada lagi kah? Apa ya? Udah sih paling itu kali ya. Kalau dari aku. Oke, thank you. Iya. Selanjutnya ada rekomendasi kah untuk bintang tamu selanjutnya? Rekomendasi. Aku ada beberapa rekomendasi sih. Ini aku catat ya basically. Bukan berarti langsung bakal aku undang ya. Iya ya. Ada dari aku sih mungkin Jalal ya pertama ya. Jalal PX ya. Karena dia dev game juga, buat game juga, dan pixel artist juga gitu. Satu Jalal PX kalau dari aku. Kedua siapa ya? Tobi tadi udah masukin ya, udah masuk list ya? Belum. Tobi Wan, belum. Tobi Wan bisa, Tobi Wan. Oke. Siapa lagi ya? Aduh, bingung aku siapa lagi ya. Kenapa bingung? Ini deh yang apa namanya? Yang artis-artis webtoon tuh. Siapa? Ada yang kayak siapa sih namanya, Mbak Dekoko misalkan, yang gambar-gambar kayak gitu loh. Atau mungkin Gwindel nih. Gwindel juga kan gambar-gambar gitu. Gwindel, oke. Habis kah? Siapa lagi ya? Pixelotep. Catat dulu ya. Ya. Pixelotep dia soalnya streamnya macam-macam juga. Kadang-kadang crafting, kadang-kadang ngebahas apa? Kemarin Ngebahas debat, baca press kemarin, terus quickcon. Itu ada bervariatif juga. Mungkin kalau Mas Adli mau bisa diundang. Itu sih kalau dari aku mungkin ya yang kepikiran. Luas ya.
Ya, ada beberapa orang yang menurut aku pantas untuk ditanya-tanya gitu mengenai itu, soalnya ada skill-skill yang luar biasa di baliknya gitu loh. Oke, ini BTW ada yang Bangir komentar Bang Oxygen Sunshine bahas OBS. Nah, bisa bahas OBS, Bang Oxygen Sunshine. Oke, tapi nanti kalau sibuk gimana? Ya, itu diatur jadwalnya aja mungkin. Janjian dulu. Kalau bisa, ini kalau enggak gimana? Oke, kita lanjut kalau begitu. Ini pertanyaan terakhir dari aku kalau tidak salah. Betul. Self promotion ada yang mau dipromosikan kah, Ruki? Apa ya? Kok promosiin apa? Ya, apa ya? Paling ini aja deh. Jangan lupa tetap dukung terus streamnya Bang Adli dan juga malah aku yang dipromosikan. Dan stream saya juga dan teman-teman yang ada di chat lainnya yang streamer juga ya, silahkan di follow, silahkan dicek juga channel-channel mereka, stream mereka, karena setiap dari kita punya tipe game atau tipe streaming yang berbeda gitu. Oke. Masing-masing. Siapa tahu mungkin ada yang cocok dengan kalian, ya kan? Bisa ngobrol-ngobrol di sana. Ya, itu aja. Thank you. Oke, thank you Ruki. Thank you juga, Mas Adi. Jangan lupa dukung Bang Ruki yang akan masuk agensi setelah hiatus nanti. Gue masuk hiatus, Padkit. Gue masuk agensi. Kenapa masuk agensi? Kau masuk kemana? Naja Sanja? Waduh, Naja Sanja. Atau masuk Halal Life kah? Halal ya. di banyak isu yang beredar ya. Hati-hati tapi Ruk, nanti kamu kalau misalnya terlalu nyaman nanti kamu langsung didepak. Waduh. Mahalima? Waduh, kayak kenal tuh. Oke, thank you Ruki. Wah. Thank you, terima kasih. Apakah mau sekalian pamit ke para penonton dan para pendengar yang sudah datang dari tadi? Oh, ya udah. Terima kasih guys sudah menyaksikan stream ini ya, menyaksikan podcast ini. Mohon maaf apabila ngomongan saya belibet ya. Dan pertanyaannya yang tadi tentang romance, I'm sorry kalau gak bisa menjawab pertanyaan kalian yang jawabnya beneran serius, yang nanyanya beneran serius, karena saya emang tidak berekspert di bidang itu ya. But thank you, terima kasih sekali lagi. Jaga kesehatan, tetap cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, cuci yang harus dicuci sebelum tidur. And as always, I'll see you guys on the next stream. Anjay. Seperti biasa. Jangan lupa Ruki bakal giveaway sembako karena paslon dia masuk ke Senayan. Enggak dong. Enggak. Tolong hati-hati dengan kabar-kabar isu yang beredar ya. Sekali lagi tolong. Oke. Himbauannya. Thank you. Terima kasih semuanya. Oke. Bye-bye Ruki. Bye Mas Ali. Have a good rest, have a good sleep. Saya ganti scene ya. Oke, sudah selesai ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Ruki Ruk, selaku bintang tamu di WMR episode ke-34 pada malam ini. Setelah ini kita akan mendengarkan 2 lagu terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke segmen paling akhir, yakni segmen terima kasih seperti biasa. Setelah ini kita akan masuk ke mendengarkan 2 lagu terlebih dahulu. Ada Ayeh dari EXID, kemudian ada Fire dari 21, kemudian nanti kita akan masuk ke segmen terakhir yakni terima kasih. Biar saya bisa mengucapkan terima kasih ya. Dari tadi kan ada beberapa event seperti follow dan semacamnya, termasuk ke yang sudah hadir dari tadi dan meramaikan episode ke-34 dari Weekly Mina Radio. Oke, biar tidak panjang-panjang lagi, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.